Tidak bisa dipungkiri jika perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaan tidak terlepas dari perjuangan seorang veteran. Mereka siap bertaruh nyawa dengan peralatan tempur seadanya. Namun bukannya hidup tenang di usia senja. Para veteran ini justru hidup terlantar dengan kondisi yang memprihatinkan. Bagaimanakah kisah mereka? Simak dalam video polemik kali ini. Sumo Perwiro menjadi salah satu veteran yang kini terlantar. Puluhan tahun tidak menerima tunjangan sepeser pun dari negara. Veteran kelahiran Boyolali tahun 1928 ini tinggal bersama sang istri dan 4 anaknya. Tidak banyak informasi yang bisa digali darinya soal sejarah perjuangan di masa lalu. Usia tua, renta dengan penglihatan yang sudah tidak jelas, begitu juga dengan pendengarannya. Hanya saja kakinya masih bisa melangkah, bukti perjuangan di masa lalu. Meski begitu, dirinya merasa ikhlas jika tidak mendapat bantuan pemerintah. Ia niatkan perjuangannya mengusir penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Pesannya hanya satu, jika dulunya dirinya kesusahan, tak bisa sekolah, maka kini syukuri semua kemudahan yang ada. Biarlah dirinya saja yang merasakan penderitaan di kaki penjajah. Nama Mukari mungkin lebih tenar jika dibandingkan dengan veteran lainnya. Mukari menjadi satu-satunya anggota polisi istimewa Surabaya yang masih hidup. Namun kondisi memprihatinkannya juga membuat siapapun yang melihatnya turut merasakan perjuangan di masa lalu. Kini Mukari hanya bisa duduk di kursi roda. Mukari menjadi saksi sejarah panjang perjuangan bangsa ini sebelum meraih kemerdekaan. Kaki kirinya diamputasi lantaran sebelumnya tertanam peluru. Mukari hanya mengandalkan kaki palsu sumbangan dari Kodam 5 Brawijaya. Dirinya berharap bisa bertemu dengan Presiden Jokowi dan mendapatkan sumbangan veteran cacat bersama dengan veteran lainnya. Tak hanya berperan dalam pertempuran 10 November, di bawah komando Komjen Pol Muhammad Yasin, Mukari juga sempat melakukan pelucutan senjata milik Jepang di Don Bosco. Veteran kelahiran Blitar 1925 tersebut mengaku tak takut mati demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di usianya yang ke-99 tahun, Sumiasi tinggal sebatang kara di rumah seluas 56 meter persegi. Mengandalkan uluran tangan tetangga, Sumiasi harus hidup sendirian ditinggal sang suami dan anaknya. Kematian memisahkan mereka, menyisahkan Sumiasi yang tak lagi bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untungnya, Endah sang tetangga mau berbaik hati mengurusnya, memberi makan dan minum setiap harinya. Endah merawat Sumiasi sejak 2009 dan kini tak satu pun uluran pemerintah untuk Sumiasi. Padahal jika menilik kisahnya ke belakang, Sumiasi berjuang keras dengan titik darah penghabisan demi membeli bangsa ini. Bertarung dengan rasa takut kalau peluru dan amunisi untuk TNI direnggut penjajah. Dirinya juga bahkan pernah ditahan, namun nasib baik masih memihak. Peluru yang ia bawa tak sampai ketahuan penjajah Jepang. Tak hanya itu, Sumiasi bekerja sebagai juru masak TNI, sekalian jadi mata-mata penjajah. Sungguh berat tugasnya, belum lagi ia adalah seorang wanita. Nasib yang hampir sama dialami juga oleh Mawardi. Pria berusia 87 tahun ini memang tidak tinggal sendirian. Ia ditemani sang istri hingga hari-hari tuanya. Meski mendapat gaji veteran sebanyak 1,2 juta per bulan, namun jumlah itu hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Untuk menambah pemasukan, Mawardi terpaksa bekerja sebagai tukang rumput di komplek BTN Tanjung Gusta. Tinggal di rumah kontrakan yang sudah reot membuat mereka harus memindahkan barang saat musim hujan tiba. Ya, rumah yang mereka tinggali bahkan kebanjiran. Tapi apa boleh buat, mereka tidak memiliki apapun selain rumah berukuran 4x6 meter tersebut. Selama 13 tahun lamanya, mereka hidup di rumah yang hanya punya satu kamar yang dibuat sekat dari triplek. Bagian lain ditutupi terpal, namun tak rapat, membuat cahaya dapat masuk ke sela-sela rumah mereka. Rumah yang sebut gubuk itu disewa Mawardi dengan harga 150.000 per bulan, belum termasuk harga listrik. Semasa mudanya, Mawardi mengabdi bagi bangsa ini. Hingga tahun 1981, dirinya diakui sebagai veteran dan sejak saat itu mendapat berbagai penghargaan. Baju veterannya terdapat lencana cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Piagam penghargaan itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam video polemik kali ini,
Sumiasi tak menjadi satu-satunya sosok veteran wanita yang terlantar. Nenek Astuti, veteran dari Bandung, istri Letnan II atau Letda Sugeng Setioso, seorang BKR Laut. Sedangkan Astuti merupakan veteran Palang Merah Indonesia. Nasib keduanya terbilang memprihatinkan. Meski mendapat uang pensiunan, namun jumlah yang tak seberapa itu membuat keduanya harus putar otak mencari sumber penghasilan lain. Terlebih keempat anaknya yang mengalami keterbelakangan mental. Astuti dan Setioso tinggal di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilalui untuk kendaraan roda 2 saja. Dulunya, tidak ada yang tahu jika keduanya merupakan veteran kemerdekaan. Kini Setioso pun telah berpulang. Hanya Astuti saja beserta 1 orang anaknya yang tinggal di rumah mereka. Sedangkan 2 orang anaknya dititipkan di Liponsos dan satunya lagi juga meninggal saat dititipkan di Liponsos. 2011 silam, saat warga sekitar sudah mengetahui jika mereka adalah veteran perang, kondisi mereka lebih memprihatinkan lagi. Keempat anak Astuti rela menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan dan makan mereka sehari-hari. Kondisi rumahnya reot dan bau. Menurut penuturan tetangga sekitar, kondisi memprihatinkan itu terjadi lantaran mereka tidak menjaga kebersihan, menumpuk sampah di dalam rumah, dan buang air sembarangan. Barulah setelah pihak pemerintah desa mendatangi kediaman mereka, lalu mengecek dan membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksakan kesehatannya. Jika Astuti dan keluarganya harus mengemis, Rohadi justru rela melakoni pekerjaan sebagai seorang tukang becak demi menghidupi keluarganya. Mantan Dwikora di masa pergolakan tahun 1962 ini ikut mempertahankan Kepulauan Tanjung Pinang di Sumatera saat Indonesia dan Malaysia bersengketa. Pria berusia 71 tahun tersebut harus menyambung hidup dengan menjadi tukang becak. Meski mendapatkan tunjangan senilai 1,4 juta per bulan dan juga tunjangan veteran senilai Rp250.000, tak cukup untuk kebutuhan Rohadi dan keluarga. Jumlah yang tidak sepadan dengan nyawa yang mereka pertaruhkan saat bertempur di medan perang dulu. Kolonel Purnawirawan Mr. Roni Muyawa, pria berusia 65 tahun tersebut, harus rela kehilangan tangan kirinya yang terkena tembak saat turun di medan pertempuran. Saat itu, Roni mengikuti operasi Seroja di Timur Timur di tahun 1975 hingga 1978. Di akhir 1978, saat itu pasukan ABRI mendesak pasukan Fretilin. Gerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Timur Timur dipukul mundur hingga ke Gunung Matabean. Gunung tersebut menjadi benteng pertahanan Fretilin. Kopral Purnawirawan Sulawi juga menjadi salah satu veteran yang pernah berjuang melawan Belanda, namun nasibnya kini memprihatinkan. Dulunya ia bergabung di TNI dan menjadi anggota pasukan khusus Angkatan Laut, mengharumkan nama bangsa di berbagai kesempatan. Namun kini, Sulawi harus hidup di sebuah bangunan bekas toko yang sempit dan berdesakan dengan tumpukan perkakas miliknya yang berantakan. Uang pensiunan senilai 1,8 juta yang didapatnya dari pemerintah ternyata tak cukup untuk membiayai hidupnya. Mirisnya, Sulawi saat ini juga terlilit hutang. Berbeda dengan veteran lainnya, Purnawirawan TNI Letkol Sara ini justru mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Pas Pampres saat menghadiri hari ulang tahun veteran. Pria berusia 87 tahun tersebut dibentak oleh Pas Pampres karena datang terlambat bersama Setianingsih, sang istri. Mereka dilarang masuk lantaran saat itu Presiden SBY sedang berpidato. Setelah selesai berpidato, barulah mereka diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Setianingsih bahkan menjelaskan jika rumah mereka jauh dan saat sampai di lokasi harus mencari lift dulu karena sang suami sudah tidak kuat naik tangga. Dulunya, Sara tergabung dalam Hizbullah melawan Belanda dengan mengandalkan bambu runcing. Dirinya juga mengaku mendapat perlakuan tidak mengenakan dari penjajah yang melawan mereka dengan senjata.